Untuk nomor yang pertama ini, sebentar. Ini daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 3x dan kurva Y sama dengan akar X ya, untuk rentang dari 0 sampai M. Nah, M-nya lebih besar dari 0, terdiri dari dua bagian ya. Agar kedua bagian daerah tersebut mempunyai luas yang sama, maka nilai M-nya berapa? Kita gambar aja ya. Jadi kalau misalkan saya gambar gambar Y sama dengan akar X tuh begini. Gini ya. Nah, terus kalau gambar X sama dengan 3Y, dia melalui titik 0,0 gitu ya. Kalau kita gambarnya agak ngaco nih. Nah, kurang lebih begini deh. Nah, gini nih ya. Nah, ini batasnya dari 0 sampai M gitu. Nah, di sini luas ini ya, luas yang ini nih. Nah, ini sama katanya. Ya. Nah, kita lihat di sini titik potongnya ini berapa nih titik potongnya. Ya. Nah, ini titik potongnya tinggal kita masukin apa namanya, mau Y sama dengan Y boleh antara dua kurva yang ini dengan ini, atau kalau mau nebak juga boleh sih ya. Di sini kan biar sama maka X-nya berapa nih? Coba kalau misalkan X-nya 9 ya. Kalau X-nya 9 dapat Y-nya 3 ya di sini. Katanya 3. 3. Nah, cuma kalau misalkan kita masukin ke sini ya, akar dari 9 bener ya, Y-nya 3 juga. Nah, berarti memenuhi ya kalau X-nya 9, Y-nya 3. Nah, kita sebut aja di sini adalah luas daerah pertama. Ini luas daerah kedua ya. Nah, jadi kalau kita tulis katanya luasnya sama. Luas 1 sama dengan luas 2. Nah, untuk luas pertama batasnya kan dari 0 sampai 9 nih. Dari 0 sampai 9. Nah, kalau luas daerah tuh bagian atas dikurang sama kurva yang bawahnya ya. Nah, yang atas ini adalah ini tadi ya, yang akar X ya. Nah, akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, dikurang yang bawah adalah ini nih. Kalau kita jadikan Y berarti sama dengan sepertiga X gitu. Nah, jadi sepertiga X dx. Nah, sama dengan untuk luas yang daerah 2 ya, batasnya dari 9 sampai M. Dari 9 sampai M. Nah, ini yang atas kebalik ya. Daerah atasnya garis lurus, untuk yang bawahnya yang parabola. Nah, berarti tinggal dibalik aja. Berarti sepertiga X dikurang X pangkat setengah dx. Nah, udah tinggal diintegralkan, ditambah 1 jadi 3/2, terus dibalik 2/3. Nah, ini kalau ditambah 1 jadi 1/2, berarti pangkat 2, terus 1/3 dikali kebalikannya ya, 1/2. Nah, batasnya dari 0 sampai 9. Nah, ini tinggal diintegralkan, berarti sama kayak ini ya, berarti jadi 1/6 X kuadrat. Ini kalau diintegralkan jadi 2/3 X pangkat 3/2. Nah, batasnya dari 9 sampai M. Kita masukin ya, kita masukin 9. Jadi berapa tuh? 2/3. Ini kan kalau kita lihat adalah apa namanya, 9 9 itu langsung aja gini ya. 9 itu 3 pangkat 2 deh gitu ya. Nah, dipangkatin 3/2. Nah, ini min 1/6 dikali 81 ya, 9 kuadrat. Nah, terus dikurang, dimasukin 0. Ini 0, ini 0 ya, berarti 0. Nah, terus masukin M dulu, berarti 1/6 M kuadrat min berapa nih? 2/3. Nah, ini jadinya M pangkat 3/2 ya.
terus dikurang kalau kita masukin 9, ini saya geser dikit ya. Jadinya 1/6 dikali 81 dikurang 2/3 dikali 3/2 dipangkatin 3/2. Nah ini tinggal dihitung saja ya. Ini habis nih ya. Ini kan kalau ini minus, ini juga minus ya kalau pindah habis. Nah ini juga habis nih. Ini kalau misalkan ini pindah, ini kan habis ya. Ini min sama min plus ya. Jadi kalau pindah habis. Nah berarti sisanya tinggal ini pindah ke sebelah kanan aja ya. Jadi 2/3 M pangkat 3/2 sama dengan 1/6 M pangkat 2 gini ya. Ini kita bagi deh. Kita bagi. Jadinya berapa nih? Ini pangkat jadi per 2 ya, ini 1. Nah 2-nya pindah ke sebelah kiri, jadi 2 kali 2 4. Nah ini M pangkat 3/2 nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti kan dibagi ya. M pangkat 3/2. Berarti 4 sama dengan 2 dikurang 3/2 berarti pangkat setengah ya. Atau kalau kita misalkan kita kuadratkan, berarti pangkat setengahnya hilang ya. Berarti 16 sama dengan M. Nah berarti M nya 16. Nah bener gak nih 16? Kita ganti aja nih. Kayaknya memang jawabannya 16. Jadi ini mungkin 16 nih, bukan 18 nih ya. Nah kita anggap aja itu 16 ya. Jadi jawabannya E. Nomor 9 ini ada balok ya. Berarti kita gambar dulu sih ya. Jadi kalau kita gambar balok, di sini A B C D E F G H. AB 6, BC 4. Terus udah itu doang ya. Misalkan alfa adalah sudut AH dengan BD. Nah, tapi panjang garis tingginya belum tahu ya di sini. Yang ditanya cos 2 alfa. Nah, sebentar. Nah, ini ada saya ralat dikit. Di sini AB-nya 6, CG-nya 4, BC-nya 8. Jadi ini 8, ini 8, ini 4. Nah, sekarang kita perhatikan sudut antara AH dengan BD kita tarik aja sebenarnya. Kita tarik biar berpotongan gitu. Oke. Nah, biar berpotongan, atau bisa juga pakai cara vektor sih, enakan gimana nih? Kalau saya cara vektor aja kali ya, enak ya. Jadi misalkan ini ada vektor A. Vektor A-nya adalah AH gitu ya. AH. Nah, jadi kalau cara vektor ini kita pakai sumbu Z, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Nah, misalkan AH berarti kita anggap aja nih A ke H ya. Berarti ini sumbu sumbu Z-nya 4 gitu ya. Jadi di sini Z-nya 4. Nah, terus ini sumbu apa nih? Sumbu X ya. Ini sumbu X-nya karena ke dalam, kalau ke dalam itu negatif ya. Di sini 8, berarti minus 8. Nah, Y-nya nggak ada ya, berarti 0. Terus saya misalkan ada vektor B, itu vektor B ke D gitu ya. Nah, B ke D berarti ini adalah dari sini dulu ya, dari titik B ke A dulu, yaitu sumbu Y ya, tapi minus, yaitu minus 6. Terus ke sini nih, ini 8 ya, A ke D ya, ini sumbu X ya, berarti minus 8. Z nya nggak ada, 0. Nah, jadi kalau sudut antara dua garis itu kita bisa pakai cara vektor, yaitu cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, ini pakai vektor ya. Nah, berarti A dot B nya kita kali aja 8 min 8 kali min 8 jadi plus 64.
Terus 0 kali min 6 0, 4 kali 0 juga 0. Nah tinggal kita cari panjang A nya. Panjang A ini 8 kuadrat ya, min 8 kuadrat sama aja 8 kuadrat ya, ditambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah ini akar B juga sama, ini min 8 ya sama aja 8 kuadrat ya, min 6 juga sama 6 kuadrat. Berarti ini 64. Nah ini bisa dibagi 4 ya, 4 nya keluar, berarti akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kalau ini 64 tambah 36 ya berarti 100, akar 110 ya. Nah ini kita bagi dulu jadi 16. Ini akar 5 ya, berarti kalau misalkan kita sederhanakan, kita bagi deh 10 sama 16, ini 8, ini 5, berarti 8 per 5 akar 5. Nah ini cos tetanya gitu ya. Nah karena theta alfa ya di situ, sorry, alfa. Nah yang ditanya cos 2 alfa. Jadi cos 2 alfa kita pakai yang ini aja deh, 2 cos kuadrat alfa min 1 ya. Nah berarti 2 dikali ini dikuadratkan jadi 64 per berapa nih, 25 kali 25 berarti 125 ya. Nah dikurang 1 kalau jadikan 1/25 per 125 gitu kan ya. Ini kalau kita kali kan 128 ya, 128 dikurang 125 berarti 3 per 125. Nah ini jawabannya nih, yang E. Oke. Nah akar-akar persamaan ini adalah M dan N ya. Jika M kali N nya sama dengan 1, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kuadrat dari kebalikan ya, M dan N nya gitu. Nah karena di sini akar-akarnya adalah M sama N gitu ya. Nah kalau ada persamaan kuadrat hasil kalinya sama dengan 1. Nah kemungkinan ini adalah M sama N nya berkebalikan ya. Kenapa? Karena kan kalau misalkan M nya sama dengan 1/n ya, misalkan ya, ini misalkan ya. Nah berarti kalau misalkan M dikali N, berarti kan M nya adalah 1/n. Nah N dikali N berarti kan jadinya 1 gitu kan ya. Jadi kalau hasilnya 1 berkebalikan ya. Nah jadi bisa kita anggap M nya sama dengan 1/n. Oke. Nah kita simpan aja dulu ya di sini, M sama dengan 1/n ya. Terus nah kita tahu kalau M kali N itu adalah C per A ya. Di sini sama dengan C per A. Nah berarti C per A nya kan 2 per A nya P ya. Nah berarti P nya sama dengan 2. Oke. Nah kalau P nya 2, maka persamaan ini jadi gimana nih persamaannya? Kalau P nya 2 ya, berarti jadi 2x kuadrat, 2x kuadrat dimasukin P nya 2 jadi min 5x gitu kan ya, plus 2 sama dengan 0 gitu. Nah ini kalau mau difaktorkan juga boleh nih ya. Jadi 2x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan setengah, atau x nya sama dengan 2. Nah berarti ini M nya, ini N nya gitu. Oke. Nah kita udah dapat nih M sama N nya gitu kan ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah kuadrat dari kebalikan M sama N, yaitu adalah apa? 1/M kuadrat dan 1/N kuadrat ya, kebalikannya tapi dikuadratin. Ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dengan ini. Nah berarti kalau misalkan ini kita kuadratkan jadi 1/4 ya, 1 dibagi 1/4 berarti 4. Nah ini 2 kalau dikuadratkan berarti ini jadi 1/4. Nah berarti akar-akarnya ini gitu kan ya. Nah kalau persamaan kuadrat baru mah tinggal cari apa? X kuadrat dikurang jumlah akar-akarnya gitu kan ya. Jumlah akar-akar yang baru dikali X ditambah sama kali akar-akar yang
baru gitu. Nah sama dengan 0. Nah ini kalau kita jumlah ya, jadinya berapa? 4 tambah 4 ditambah sama seperempat, berarti kalau kita jadikan pecahan biasa ya, jadi 17/4 ya, 17/4. Terus kalau kita kali 4 kali seperempat jadi 1 ya, sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadratnya gitu kan ya. Nah di sini koefisiennya 1 ya, di sini nggak ada yang koefisiennya 1, yang ada 2 sama 4, berarti kita kali 2 ya, kita kali 2, ini jadi 2x kuadrat min 17/2x plus 2 ya, sama dengan 0. Nah ini ada nih jawabannya yang 2. Terus kalau kita kali 4 jadi 4x kuadrat min 17x plus 4 ya, sama dengan 0. Nah sama yang 2 ya, jadi 2 sama 4 jawabannya. Nah ini sistem pertidaksamaan ya, cuma nih ada eksponennya. Sebenarnya kan kalau kita tulis ini 5/3 gitu kan ya. Kalau ini 7/-1, kalau ini 2/6 gitu kan ya. Nah kalau kita tulis sistem persamaannya, kalau basisnya udah sama kan tinggal ambil pangkatnya ya, 2x plus y plus z sama dengan 3. Yang ini 3x min y plus 2z sama dengan min 1. Kalau ini x tambah 2y min z sama dengan 4. Nah udah, ini tinggal kita eliminasi substitusi deh gitu kan ya. Kita misalkan eliminasi deh antara persamaan 1 sama persamaan 2 ya. Ini kalau saya jumlah gitu kan ya, saya jumlah jadinya gimana? Kalau dijumlah jadi 5x gitu kan ya, ditambah 3z sama dengan 2 ya, y-nya hilang. Terus kalau y-nya hilang, berarti kalau persamaan 3 berarti kita hilangkan y-nya lagi ya gitu ya. Kalau persamaan keduanya gitu ya, keduanya saya kali 2, ini kita kali 2. Kalau kita kali 2 itu jadi 6x min 2y plus 4z sama dengan min 2. Nah kita eliminasi ya, y-nya kita kurangkan jadi 5x, ini jadi plus 5z sama dengan minus berapa tuh, 66 ya. Nah dapat seperti ini ya. Nah terus tinggal dieliminasi sama yang tadi tuh, yang kita dapat ini persamaan 4 ya misalkan. Nah kita eliminasi aja langsung. Ini 5x plus 3z sama dengan 2 gitu. Ini 6 ya, bukan 4 ya, salah nih, 6 ya, karena 2/6. Ini jadi berapa nih kalau kita kurangkan, jadinya min 8 ya. Oke, nah ini bisa kita eliminasi lagi, jadi 2z sama dengan min 10, berarti z nya dapat ya min 5, z nya min 5. Nah kalau z nya min 5 berarti kita masukin sini aja ya, 5x min 15 sama dengan 2. Itu 5x nya sama dengan 17. Wah x nya jelek nih, 17/5 ya x nya gitu. Nah atau ada yang salah nih, sebentar ini kenapa saya kurang ya, kan ngilangin y nya ya, berarti ditambah seharusnya, berarti ini jadi 7 nih seharusnya nih. Saya hapus semua deh ya, saya hapus semua, sorry. Nah ini saya hapus dulu. Nah ini hasilnya salah nih. Nah kalau ditambah ini jadi 7x, ini habis. Ini kalau ditambah plus 3z sama dengan 4. Nah ini baru kita eliminasi, 5x plus 3z sama dengan 2. Nah kalau kita kurang 2x sama dengan 2. Nah baru deh tuh dapat x nya sama dengan 1 ya. Nah terus kita masukin ke sini deh ya, x nya sama 1 berarti 5 ditambah 3z sama dengan 2. 3z nya berarti 2 dikurang 5 min 3, z nya berarti min 1. Nah z nya min 1, y nya berapa nih,
kita tinggal mengambil yang mana nih enakan, yang persamaan pertama deh ya, yang ini nih, kita ambil yang ini. Nah maka 2 kali 1 plus Y ditambah Z nya min 1 sama dengan 3. Nah berarti Y nya ini 2 dikurang 1 jadi 1 ya. Kalau pindah jadi dikurang 1 nih, 3 dikurang 1 2, Y nya 2. Nah udah dapat semuanya, tinggal kita uji aja pertanyaan persamaan pertamanya. Di sini Y nya 2, Z nya min 1, benar 3 ya sini ya. Oke, terus X nya 1, benar ya, X nya 1. Terus yang persamaan ketiga kita cek lagi ya. Kalau misalkan kita cek nih, X kan tadi 1 ya, 2 kali 1 2, Y nya 2 ya di sini. Terus 3 kali 2 6 ditambah Z nya min 1 ya, 2 kali min 1 berarti min 2. Nah hasilnya sama ya, 4 sama dengan 4, berarti pernyataan ketiga juga benar. Terus kalau X tambah Y tambah Z nya benar nggak 2 nih ya kan, X tambah Z aja 0 ditambah Y nya 2, betul ya, 2, berarti semuanya benar. Ini perkalian matriks ya, dimana B nya sama dengan 2A. Untuk rentang X nya dari 0 sampai 180 yang memenuhi X nya berapa nih gitu. Nah kita kali dulu deh baris, kita kali kolom ya, berarti jadinya di sini A, B nya sama dengan, kalau kita kali ini tangan dikali cos kuadrat apa? Tangan itu kan kalau kita ubah ya, tangan itu adalah sin per cos ya sebenarnya. Ini adalah sin per cos. Jadi sin X per cos X ya. Sin X per cos X. Nah kalau dikali cos kuadrat ya berarti sisanya sin X dikali cos X gitu kan. Terus ditambah 1 dikali sin X tambah cos X ya. Sin X dikali cos X gitu. Nah terus yang di sini 1 dikali cos X kuadrat ya di situ, berarti jadinya ya cos kuadrat X kan ya gitu. Nah ini juga tangan itu sin per cos yang di sini ya, sin per cos. Nah dikali sama sin X kali cos X, berarti cosnya hilang, berarti jadi sin kuadrat X gitu kan ya. Nah berarti ini adalah yang atas ya, 2 sin X dikali cos X, yaitu apa? Sin 2X. Terus kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, ya enggak? Nah berarti A sama B nya kita udah dapat nih, ya enggak? B nya 1, ya kan? B nya 1, A nya adalah sin 2X gitu. Nah karena B nya adalah 2A, ya enggak? Nah berarti kalau kita tulis 1 sama dengan 2A, berarti A nya setengah gitu kan ya. Nah kita masukin ke sini, A nya setengah. Nah sin yang setengah adalah sin 30 gitu, ya. Nah berarti kalau sin ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama 2X sama dengan 30 derajat. Yang kedua ditambah ya, saya lupa, K 360 ya. Nah terus 2X sama dengan 180 dikurang 30 ditambah K 360. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama di kuadran pertama, yang kedua di kuadran kedua ya, karena sin positif kuadran 1 sama 2. Nah dari sini berarti X nya kalau kita bagi 2 ya, 15 derajat ditambah K kali 180. Nah karena batasnya cuma dari 0 sampai 180, berarti X nya cuma dapat 15 derajat ya pada saat K nya 0. Terus kalau ini kita bagi yang kedua, kita bagi 2 ya, berarti 75 ditambah K 180. Nah ini juga sama ya, ini X nya cuma 75 pada saat K nya 0. Nah berarti dapatnya 15 derajat atau 75 derajat. Nah 15 derajat itu berapa sih? Ya enggak? Kayaknya yang mana nih? Yang ini ya, yang 1/12 gitu kan, sama yang ini nih 5/12 pi, ya enggak? Nah ini kalau ini 15, ini 75.
Ini sih fungsi kuadrat katanya selalu berada di bawah sumbu X ya. Berarti artinya definite negatif kan ya. Kalau di bawah sumbu X dia gambarnya begini gitu. Ya, D-nya kurang dari 0 karena tidak memotong atau tidak menyinggung. A-nya kurang dari 0 ya karena terbuka ke bawah. Nah, kita cari yang A-nya dulu deh. A-nya di sini kurang dari 0. A-nya adalah M. Berarti kurang dari 0 M-nya. Terus kita cari D-nya. D kurang dari 0 juga. Nah, D itu B kuadrat min 4 A kali C kurang dari 0. B nya adalah min 2 ya, min 2 dikuadratin 4. 4 kali A nya adalah M. C nya disitu 2M. Oh sorry ini A nya ini nih digabung dulu ya. Sorry nih, saya nggak teliti. Di M min 2 ya, X kuadrat ternyata, plus 2MX plus M min 3 ya. Oke, ini A nya, nah ini B nya, ini C nya. Berarti A nya salah di sini. Nah, berarti di sini A nya adalah M min 2 ya, kurang dari 0. Berarti M nya kurang dari 2. Kita simpan dulu. Nah, berarti di sini salah di sini nih ya. Nah, B nya adalah 2M. Berarti kalau dikuadratin 4M kuadrat min 4. A nya M min 2. C nya adalah M min 3 kurang dari 0. Kalau kita bagi 4 ya, kita bagi 4 ya. Nah, ini jadi M kuadrat. Ini 4 nya habis ya gitu. Nah, ini jadi kalau kita kali kan, M kuadrat min 5M plus 6 ya. Kalau dikali minus ya, ini kan jadi dikurungin ya. Kalau dikali minus berarti jadi min M kuadrat plus 5M min 6 kurang dari 0. Ini habis M nya, berarti 5M kurang dari 6. M nya kurang dari 6 per 5 atau 1 per 5. Nah, dapat kedua ini ya. Diiriskan ya, irisannya ya, berarti kalau saya lihat kan di sini lebih kecil dari 2 yang pertama. Terus yang kedua di sini lebih kecil dari 1 per 5 gitu. Nah, berarti kalau dua-duanya lebih kecil, ambil irisannya ya. Yang di sini berarti M-nya kurang dari 1 per 5 gitu. Nah, yang C deh jawabannya. Gimana? Ada pertanyaan ya? Iya, gitu ya. Ini memang ini sih apa namanya, dicari-cari lah biar dapat hasilnya sama simbik seperti ini. Cuma kalau nggak ketemu cara langsungnya ya berarti mau dieliminasi aja yang juga nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, di sini kalau pertidaksamaan mutlak ya. Nah, diingat aja kalau pertidaksamaan mutlak ada fx kurang dari A gitu ya. Jadinya adalah dari min A sampai A. Nah, jadi ingat ini aja nih kalau ada mutlak ya yang kurang dari. Nah, maka ini jadinya gimana nih? Dari min 1 ya kan, log x min 1 sampai 1 gitu. Nah, kalau min 1 atau 1 kita jadikan log ya. Log di sini kan kalau ditulis log doang artinya ini 10 ya. Berarti kalau kita tulis 10 log 10 pangkat min 1 kurang dari di sini 10 log x min 1 kurang dari 10 log 10 pangkat 1 gitu kan ya. Nah, kalau basisnya lebih dari 1 gini kan, ini udah sama semua basisnya. Nah, tandanya tetap ya. Jadi kalau kurang dari berarti kurang dari, tinggal ambil numerusnya aja. Berarti kan 10 pangkat min 1 artinya 1/10. Di sini x min 1, di sini 10 ya. Nah, biar hilang min 1-nya kita tambahin 1 semua ya. Kalau ditambahin 1 ini jadi 11/10. Ini jadi x. Nah, ini jadi 11. Nah, kita dapat ini ya, kita simpan.
Nah, tapi jangan lupa ada syarat dari numerusnya. Nah, syarat numerus itu kan harus positif ya. Berarti x min 1 lebih besar dari 0 atau x-nya lebih besar dari 1. Gini kan. Nah, jadi ini mesti kita iriskan dengan ini nih. Kita iriskan dengan hasilnya tadi gitu. Ya, kalau ini kita iriskan, ya kan, kalau kita buat deh gini kan. Ini 1, ini 11/10, ini 11. Berarti kan kalau ini yang tadi kita dapat diiriskan dengan lebih besar dari 1, ya berarti hasilnya ini juga kan, ini juga sebenarnya. Nah, berarti dapatnya dari 11/10 sampai 11 ya. Nah, jawabannya E. Triks ya. Yang ditanya determinan dari B inverse ya. Kalau kita tulis sebenarnya yang ditanya adalah determinan dari B inverse ini ya. Atau kalau determinan dari B inverse itu adalah sifatnya seperdeterminan B gitu. Oke. Nah, misalkan ini adalah A-nya gitu kan. Ini misalkan C ya, matriksnya saya ganti dulu. Ini matriks D. Nah, berarti kalau ada perkalian matriks ya bisa kita jadikan determinan sebelah kiri, determinan A kali C gitu, sama dengan determinan sebelah kanan D kali B. Nah, kalau seperti ini sifat determinannya bisa kita pisah ya, determinan A dikali determinan C sama dengan determinan D dikali determinan B back ya. Nah, kita cari aja determinan A dikali silang kan. 6 dikurang 3 ya. Di 6 dikurang 3, yang C-nya 6 dikurang 5. Nah, yang D-nya 10 dikurang 4. 10 dikurang 4. Ini dikali determinan B. Ini 3 kali 1, ini berapa nih? 6 ya, langsung aja dibagi 6 sama dengan determinan B. Nah, berarti setengah determinan B-nya gitu. Ya. Nah, kalau misalkan yang dicari adalah seperdeterminan B, berarti kalau ini dibalik 2/1, berarti jadi seperdeterminan B. Nah, berarti 2 ya jawabannya nih. Seperdeterminan B-nya yang ditanyakan. Nah, berarti jawabannya 2. Yang A. Yang ditanya dulu ya, kita perhatikan di sini tangan A dikali tangan B. Tangan itu kan sin per cos ya. Sin A per cos A dikali sin B per cos B gitu kan ya. Nah, di sini udah ada tuh yang bawah cos A kali cos B-nya, yaitu 3/4 gitu kan, 3/4. Tinggal cari sin A kali sin B. Nah, dari ini, dari cos A plus B kan, apal nggak rumusnya? Cos A plus B adalah cos dikurang sin gitu kan ya, dikurang sin gitu, sama dengan 2/5. Nah, ini kan udah tahu nih di soal katanya 3/4 ya. Nah, berarti kalau misalkan ini kita tukar 2/5 sama sin ya, berarti 3/4 dikurang 2/5. Nah, ini sama dengan sin kali sin ya, sin A kali sin B. Nah, ini kita kali silang aja ya. Kita kali silang berarti jadinya berapa tuh? 15 dikurang 8/20 ya. Nah, sama dengan berapa tuh? Ini kalau kita kurangin berarti 7/20 ya. 7/20 ini adalah sin A kali sin B-nya gitu. Nah, 7/20. Ya udah, berarti tinggal kita taruh di sini 7/20. Bagi bawah bisa ya. Ini 1, ini 5. Berarti 7/5 dibagi 3. Dibagi 3 berarti dikali kebalikannya, 1/3. Berarti 7/15 jawabannya gitu. Nah, yang B